Ta'ala. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri yang kita tahu setelah terjadi. Oh, rupanya Allah mau mempertemukan kita pada hari yang baik, bulan mulia. Rupanya Allah ingin Abdul Somad ikut membaca doa bersama menyambut awal tahun baru. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh berkah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya amat sangat merasa senang berada di antara para penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang membuat orang tua mereka nanti di akhirat dipasangkan di atas kepala mereka tajun minan nur, ada mahkota dari cahaya. Bukan karena anaknya pejabat, bukan karena orang kaya raya, tapi karena anaknya para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan yang berada di hadapan saya ini menjadi para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-mahiru bil Quran, yang mahir menghafal, membaca, mengajarkan, mengamalkan, berjihad demi Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dia akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi, pandang kanan nabi, kiri nabi, depan nabi, belakang nabi, malaikat-malaikat. Kenapa aku dibangkitkan bersama para malaikat padahal aku bukan nabi dan malaikat? Karena apa yang ada dalam hati nabi ada dalam hati Jibril, ada dalam hatimu. Apa yang ada di kepala nabi, apa yang ada di kepala Jibril, ada di kepalamu. Maka engkau layak bangkit bersama mereka. Inilah para huffazul Quran, penjaga Al-Quran, hamalatul Quran. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi para pejuang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tentu perjuangannya tidak seperti membalik telapak tangan, dihafal, setelah dihafal dibaca dalam sholat, setelah baca dalam sholat diulang berkali-kali, setelah diulang berkali-kali dituliskan di kertas untuk menguatkan ingatan. Takut hafalan rusak, didengarkan, ditasmikkan ke guru, tapi kemudian toh akhirnya na'udzubillah hilang juga. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor mengadu kepada Imam Waqi', hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memberikan nasihat tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, Allah tidak akan memberikan cahaya kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu jaga hafalan dengan menjaga mata, jaga telinga. Tapi insyaallah anak-anakku sekalian di tempat pondok tahfiz Quran di Masjid Az-Zikra Gunung Sindur terjaga dari segala perbuatan maksiat. Karena tadi begitu sampai di sini saya lihat sudah tak bisa no signal. Artinya kalian sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat besar ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, tadi Abdul Somad Al-Faqir baru saja ziarah ke makam Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami baca Yasin, baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Falaq, Rabbin Nas, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil. Setelah itu kami pun berdoa, Allahumma ausul thawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami kepada almarhum guru kami, sahabat kami, orang tua kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Beliau sudah menunaikan umurnya, usia beliau pendek tapi umurnya panjang. Apa maknanya? Umur beliau usianya pendek, tak sampai setengah abad, tapi amalnya panjang. Beliau sudah meninggal dunia. Setiap hari ada orang yang berzikir, baca Quran, belajar bahasa Arab, mengaji di Az-Zikra Sentul, di Az-Zikra Gunung Sindur pula. Akan tetap ramai di majlis zikir, majlis maulid, majlis salawat, majlis tahfiz Quran.
mengalir ke makam beliau. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Beliau sudah meninggal dunia, tapi kita masih belajar dari kehidupan beliau. Ada orang umurnya panjang, tapi setelah meninggal dunia putus, habis, tak ada lagi yang mengalir. Oleh sebab itu maka ini pelajaran penting buat kita semua. Apa yang akan kita lakukan sehingga setelah kita mati tetap mengalir sampai ke makam, ke kuburan kita. Oleh sebab itu kita belajar dari almarhum agar tetap semangat, tetap berbuat, tetap optimis, tetap melakukan perbuatan amal-amal yang menjadi jariah, amal yang mengalir. Walaupun kita sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat, sampai akhirnya akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Yang keempat, Ustaz Abdul Somad niat awal hanya datang ziarah saja, ziarah, setelah itu pulang. Rupanya ternyata diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan para mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada dalam jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka selama anak-anakku di sini, kalian mendapatkan pahala jihad dan orang tua kalian mendapatkan pahala jihad. Maka istiqamah, rajin belajar. Di luar sana ada anak-anak muda yang seusia kalian pacaran, kalian selamat dari perbuatan dosa. Di luar sana ada anak-anak yang terkena game online, PlayStation, rusak urat sarafnya, kalian selamat dari itu semua. Di luar sana ada anak-anak yang mulai main ngelem, lalu kemudian narkoba, merokok, kalian selamat dari itu semua. Bukti tanda orang tua bukan diletakkan di kamar, diberi TV, diberi HP, diberi mobil, diberi motor, bukan. Itu orang tua yang ingin meracuni, merusak. Tapi sayangnya orang tua pada kalian diletakkannya di tempat bersama dengan Al-Quran, bersama dengan guru, sholat berjamaah terpelihara, mulut berzikir, telinga mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan salawat. Ini bukti sayang orang tua. Ibarat pohon kayu, kalian masih lemah, akarnya bisa dimakan ulat, pucuknya bisa diserang wereng, hama. Tapi kalau pokok kayu sudah kuat, kalian akan keluar dari polybag, keluar dari pot, diletakkan di tengah padang yang tandus sekalipun, di gurun Afrika, kalau batangnya sudah kokoh, angin kencang tak membuat dia patah. Oleh sebab itu maka bersabar-sabar dalam proses ini selama 6 tahun. Setelah nanti tamat, Al-Quran di kepala, nahu, saraf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qalafi, bahasa Arab, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, matematika bersarang dalam kepala. Silakan engkau terbang ke Al-Azhar Kairo, Mesir, pergi ke Cambridge University, mendapatkan beasiswa dari Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi tetap nanti akan kembali ke Nusantara membangun negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jangan lupa tetap saling mendoakan, karena kita tak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai azan berdoa, selesai sholat berdoa, di sujud terakhir berdoa, doakan guru-guru kita, doakan orang tua, doakan sahabat, doakan kawan-kawan. Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam, tapi doa mereka dikabulkan. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun alaihissalam. Itulah makanya kalau sanggup berdoa, berdoa. Tak sanggup berdoa, aminkan doa orang lain. Tadi kami selesai jamak qasar, jamak takdim, salat isya, kami dengar ada doa tahun baru menyambut hijrah supaya diselamatkan tahun depan, diampunkan dosa tahun lalu, diselamatkan dari godaan setan. Kami mengaminkan doa. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berdoa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman.
Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Beda kita dengan binatang. Kalau dibelah kepala binatang, dibelah kepala kita, otak kita ada, otak kita dia juga ada. Apa bedanya? Dia tidak berakal dan kita berakal. Akal dari segala ibadah adalah doa. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Oleh sebab itu maka kita manfaatkan. Itulah 5 poin ini yang dapat disampaikan oleh Al-Fatir Abdul Somad. Kenapa 5? Tadi Ustadz diberitahu, Ustadz rupanya maksudnya 5 menit aja, rupanya sudah lebih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal soleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.